Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat amalan harian yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka dan rahmat Allah turun tanpa batas. Namun, tahukah kita, tidak semua orang yang berpuasa akan diterima puasanya oleh Allah. Banyak yang menahan lapar dan haus, tapi tidak menahan lidah dan amarahnya. Banyak yang berpuasa namun tak mendapatkan apa-apa selain rasa lelah dan haus semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Itulah tanda yang pertama, puasa tidak diterima jika lisan masih kotor. Seseorang bisa saja berpuasa, tapi jika ia masih suka memfitnah, bergosip, mencaci, dan menyakiti dengan kata-kata, maka pahala puasanya hilang begitu saja. Puasa bukan hanya menahan lapar, tapi juga menjaga tutur kata agar tetap bersih. Kemudian ciri kedua, orang yang menyimpan dendam dan memutus silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka setiap Senin dan Kamis, dan dosa semua hamba diampuni, kecuali dua orang yang saling bermusuhan. Maka dikatakan, tangguhkan keduanya hingga mereka berdamai. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, ampunan saja tertahan karena hati yang keras, maka bagaimana mungkin pahala puasa kita akan diterima? Sahabat amalan harian, sebelum Ramadan tiba, bersihkanlah hati kita, maafkan saudara kita, bahkan yang pernah menyakiti kita. Kemudian ciri ketiga, yaitu orang yang berpuasa karena ria atau ingin dilihat manusia. Padahal dalam hadis kudusi, Allah berfirman, aku paling tidak butuh terhadap sekutu. Barang siapa yang beramal dengan menyekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan amalnya. Puasa adalah ibadah yang hanya Allah yang tahu seberapa ikhlas hati kita. Maka bila niatnya bukan karena Allah, semua lapar dan haus itu akan sia-sia. Kemudian ciri keempat, yaitu orang yang meninggalkan salat. Puasa tanpa salat bagaikan tubuh tanpa ruh. Salat adalah tiang agama. Jika tiang itu roboh, bagaimana mungkin bangunan ibadah lainnya bisa berdiri tegak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, batas antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Maka jika seseorang berpuasa tapi tidak menegakkan salat, sesungguhnya ia telah merobohkan pondasi keimanannya sendiri. Kemudian ciri kelima, orang yang makan dari hasil haram, makanan dan rezeki yang tidak halal akan menjadi penghalang diterimanya amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Jika tubuh ini tumbuh dari yang haram, bagaimana mungkin ibadahnya akan sampai kepada Allah? Kemudian ciri keenam, orang yang tidak menjaga pandangan dan hawa nafsunya. Puasa adalah perisai, tapi banyak orang yang merusak perisainya sendiri dengan tontonan maksiat, godaan syahwat, atau hal-hal yang diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan bertengkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, puasa bukan sekadar menahan makan, tapi menahan pandangan, ucapan, dan perbuatan dari yang dilarang Allah. Dan ciri terakhir, orang yang tidak peduli terhadap sesama. Puasa sejatinya mengajarkan empati, agar kita merasakan lapar seperti orang miskin, lalu tergerak untuk berbagi. Jika seseorang berpuasa, tapi hatinya kering dari rasa peduli, maka ia belum memahami makna sejati dari ibadah ini. Sahabat amalan harian yang dirahmati Allah, mari kita renungkan, mungkin selama ini kita merasa sudah berpuasa dengan baik, tapi adakah di antara ciri-ciri tadi yang masih melekat dalam diri kita? Semoga tidak.
Semoga Allah menerima puasa kita, menghapus dosa-dosa kita, dan memberikan kekuatan untuk memperbaiki diri sebelum datangnya Ramadan. Mari kita bersihkan hati, luruskan niat, dan sambut bulan suci dengan penuh cinta kepada Allah. Terima kasih telah menyimak amalan harian. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar lebih banyak saudara muslim kita yang mendapat manfaat dari kisah dan nasihat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.